Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi seluruh peserta mata kuliah MSDM di kelas 112 dan 44. Pada kesempatan kali ini saya akan mengingatkan bahwa kita sudah memasuki sesi keempat. Dari banyak evaluasi kemarin ternyata masih banyak ya teman-teman yang telat untuk mengirim diskusi, untuk mengirim tugas, sehingga saya bolak-balik cek itu masih 1-2 saja yang mengirimkan seperti itu. Saya harap di TM keempat ini teman-teman benar-benar bisa on time. Yang namanya TM 4 itu ya sudah selesaikan mulai Senin ini sampai Jumat, paling lambat mungkin sampai hari Minggu seperti itu ya, agar penilaian dari Bu Novi tidak ada kortingan. Oke? Pada sesi 4 ini capaian pembelajaran yang disematkan oleh UT adalah mahasiswa mampu melakukan perencanaan sumber daya manusia, melakukan perekrutan calon karyawan, dan melakukan seleksi pada calon karyawan. Oleh karena itu, konsep-konsep untuk mendukung capaian pembelajaran ini, kalian harus paham bagaimana sih perencanaan SMDM itu sebagai proses sistematis untuk memperkirakan kebutuhan dan ketersediaan SDM di masa depan terhadap sebuah institusi, sebuah instansi, atau sebuah perusahaan. Seperti itu adalah perencanaan SDM. Kemudian kita harus paham juga bagaimana konsep melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja. Di mana akan ketenaga kerjaan dalam sebuah perusahaan itu seperti apa sih? Kemudian analisis persediaan tenaga kerja, supply-nya seperti apa. Dan kita perlu melakukan forecasting atau peramalan kebutuhan SDM. Setelah itu kita perlu juga melakukan job analisis atau analisis jabatan, peta jabatan gitu. Jadi kita harus tahu berapa orang sih yang akan pensiun, berapa orang yang harus stay, berapa orang yang akan melakukan promosi, sehingga pada tahun yang sama kita itu akan berarti untuk pemetaan jabatan selama berapa tahun ke depan kita harus melakukan rekrutmen sebanyak sekian orang seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia yang perlu dipahami oleh mahasiswa adalah kita harus mempertimbangkan adanya perubahan teknologi. Bagaimana teknologi ini mengubah dunia dan mempengaruhi gitu ya kinerja dan soft skill yang dibutuhkan. Setelah itu kondisi ekonomi permasyarakatan kita bagaimana gitu, dan pertumbuhan organisasi di mana kita akan melakukan rekrutmen itu gitu. Kita harus paham seberapa kuat sih keuangannya, seberapa kuat dia mampu membayar salary dari SDM yang akan kita rekrut untuk menjadi karyawan mereka seperti itu. Dan kita juga harus paham kondisi turnover dari karyawan di instansi tersebut atau perusahaan tersebut. Setelah itu, untuk proses perekrutan calon karyawan, ini kan merupakan proses mencari dan menarik kandidat yang memenuhi persyaratan untuk mengisi lowongan pekerjaan. Nah, konsep penting yang harus kita pahami adalah sumber rekrutmennya itu kita akan mengambil dari internal atau eksternal. Kalau internal misalnya kita cukup mencari dari organisasi, apakah perlu upgrading, apakah perlu pelatihan dan lain sebagainya, atau kita mencari source-nya itu dari orang-orang dalam, atau kita murni akan mencari dari secara profesional dari luar, dari eksternal organisasi seperti itu. Sehingga metode rekrutmen ini nih yang kita bisa pakai, misalnya kita bisa menggunakan job posting, employee referral, media iklan, atau kita misalnya bisa ikut job fair, atau kita bisa melakukan rekrutmen secara online. Yaitu tadi kita harus tahu bagaimana sih kondisi keuangan dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang kita geluti seperti itu. Nah, yang pasti untuk melakukan rekrutmen itu ada beberapa prinsip yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama harus efektif dan efisien, gitu ya. Berkeadilan, nggak boleh eksklusif tapi harus inklusif begitu, harus transparan dan kesesuaian dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan, tentunya untuk mencapai tujuan dari perusahaan begitu. Nah, kemudian untuk seleksi calon karyawan ini kan merupakan proses memilih kandidat yang paling sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Yang harus kita tahu ada beberapa tahapan di sana. Yang pertama, tahapan penting dari seleksi itu adalah penyaringan lamaran. Ada tes tulis, mungkin ada, atau kok misalnya pekerjaannya butuh ini kita harus melakukan tes kesehatan, ada background check seperti itu. Kemudian untuk metode seleksi di sini kita perlu misalnya apakah perlu tes kemampuan kognitif, tes kepribadian, tes keterampilan, ada assessment center tidak gitu. Dan kriteria seleksi, misalnya
minimum requirement yang diinginkan itu seperti apa, tingkat pendidikannya, berapa lama dia berpengalaman di posisi yang kita mau rekrut, keterampilan yang kita inginkan, kompetensi, dan bagaimana sih karakter yang diinginkan untuk orang ini. Oleh karena itu, agar capaian pembelajaran ini bisa terpenuhi gitu ya, ini nih teman-teman harus memahami hubungan antara ketiga proses tadi. Bagaimana kita melakukan perencanaan SDM itu untuk menentukan kebutuhan rekrutmennya, kemudian rekrutmen itu merupakan wadah untuk menyediakan pool kandidat untuk seleksi, dan seleksi itu memastikan kandidat terbaik yang terpilih, bukan yang terdekat ya, yang terbaik yang terpilih. Kemudian nanti teman-teman agar wacananya lebih luas dan skill praktisnya itu lebih dapat, bisa mempelajari contoh-contoh praktis penerapannya di organisasi, kemudian latih kemampuan analisis dengan beberapa study case begitu ya, kemudian pahami konteks organisasi yang berbeda-beda, ini memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Oleh karena itu, untuk di sesi diskusi gunakan citasi sebanyak mungkin, semakin banyak sumber citasi dan semakin bagus Anda melakukan parafrase serta mencantumkan itu di daftar pustaka, akan semakin nge-push nilai kalian itu akan semakin maksimal. Oke, selalu semangat. Saya tahu teman-teman semuanya sibuk, tapi semua orang pasti punya kesibukan. Best of luck. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.